Pada tanggal 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan dengan ngeri ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel. Serangan yang direncanakan dengan cermat ini dimulai dengan rentetan roket yang ditembakkan dari Gaza, dengan cepat meningkat menjadi konflik besar-besaran. Militan menyusup ke kota-kota Israel meninggalkan jejak kehancuran dan kematian. Gambar-gambarnya sangat mengejutkan. Rumah-rumah rata dengan tanah, keluarga-keluarga tercerai-berai. Korban tewas awal sangat mengejutkan, dengan lebih dari 1.200 warga Israel tewas dan lebih banyak lagi yang terluka. Yang lebih mengkhawatirkan, Hamas juga menyandera sekitar 250 orang. Nasib mereka tidak pasti. Tanggapan dari Israel cepat dan keras. Kecaman dari komunitas internasional tidak banyak berpengaruh untuk meredam kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tekanan domestik dan kritik internasional yang meningkat, bersumpah akan memberikan tanggapan yang akan mengubah situasi. Israel yang terguncang oleh keberanian dan kebrutalan serangan itu melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan melumpuhkan kemampuan mereka untuk menyerang lagi. Namun, kerugian manusia dari pembalasan ini langsung terjadi dan sangat besar, yang semakin memperdalam siklus kekerasan yang secara tragis telah mendefinisikan wilayah tersebut selama beberapa dekade. Tahun 2024 akan selamanya terukir dalam ingatan rakyat Palestina sebagai tahun penderitaan yang tak terbayangkan. Konflik yang tak henti-hentinya menimbulkan korban jiwa yang mengerikan bagi warga sipil di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 23.842 warga Gaza tewas dan 51.925 lainnya luka-luka di tahun 2024 saja. Ini membuat jumlah korban tewas mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 46.376 jiwa. Sistem perawatan kesehatan di Gaza yang sudah terbebani sebelum konflik didorong ke jurang kehancuran. Rumah sakit yang seringkali kewalahan dengan korban menjadi sasaran empuk. Pada akhir tahun 2024, 34 rumah sakit dan 80 pusat kesehatan hancur lebur akibat pemboman yang tak henti-hentinya. Jumlah korban sipil memicu kemarahan internasional, dengan organisasi hak asasi manusia menuduh Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza semakin memburuk, dengan kekurangan makanan, air, dan pasokan medis penting menjadi hal yang biasa. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika jalur Gaza yang dulunya semarak berubah menjadi lanskap puing-puing dan keputusasaan. Kerugian manusia akibat konflik tersebut menjadi pengingat nyata akan kebutuhan mendesak untuk penyelesaian damai, sebuah tujuan yang tampaknya semakin jauh dari hari ke hari. Hamas, kelompok militan yang merebut kendali jalur Gaza pada tahun 2007, telah lama menjadi pemain kunci dalam konflik Israel-Palestina. Ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, Hamas berusaha untuk mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi negara Israel. Tujuan mereka yang dinyatakan adalah pembebasan Palestina, tujuan yang mereka perjuangkan melalui perjuangan bersenjata dan perlawanan terhadap Israel. Piagam pendiri kelompok tersebut secara eksplisit menolak hak Israel untuk eksis, yang semakin memicu konflik yang tak kunjung usai. Menjelang serangan tahun 2023, Hamas menyebut berbagai faktor sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Mereka menunjuk pada apa yang mereka sebut meningkatnya penindasan Israel terhadap Palestina, termasuk pembatasan pergerakan dan perluasan permukiman Israel di tepi barat. Hamas juga menyebut ancaman yang dirasakan terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, salah satu situs tersuci umat Islam, sebagai seruan untuk bersatu. Masjid tersebut terletak di situs yang diperebutkan yang suci bagi umat Islam dan Yahudi, menjadikannya titik api yang sering terjadi kekerasan. Lebih lanjut, Hamas mengklaim serangan mereka merupakan tanggapan atas meningkatnya kekerasan di tepi barat pada bulan-bulan sebelum Oktober 2023. Tahun itu menandai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat sejak tahun 2005, dengan lebih dari 500 warga Palestina dan 30 warga Israel tewas dalam berbagai bentrokan dan serangan. Tanggapan internasional terhadap serangan Hamas tahun 2023.
Dan konflik yang terjadi selanjutnya ditandai dengan campuran kecaman, seruan untuk menahan diri, dan upaya untuk menengahi gencatan senjata. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan banyak pertemuan darurat, tetapi upayanya untuk mengadopsi resolusi berulang kali diblokir oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat, sekutu setia Israel, memberikan bantuan lebih dari 20 miliar dolar kepada Israel selama konflik, menuai kritik dari beberapa pihak karena tidak berbuat cukup untuk menekan Israel agar mengakhiri pertempuran. AS berpendapat bahwa prioritasnya adalah mendukung hak sekutunya untuk membela diri dari serangan teroris. Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Blokade Israel atas Gaza yang diberlakukan sejak tahun 2007 sangat membatasi aliran barang dan jasa penting ke wilayah tersebut. Blokade ini dikombinasikan dengan rusaknya infrastruktur selama konflik, memperburuk kondisi kehidupan yang sudah mengerikan di Gaza. Setelah berbulan-bulan pertempuran tanpa henti dan diplomasi ulang-alik, kesepakatan gencatan senjata akhirnya dicapai pada bulan Januari 2025. Perjanjian ini yang ditengahi oleh Mesir menyerukan penghentian semua permusuhan, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan pemberian bantuan kemanusiaan ke Gaza. Gencatan senjata, meskipun rapuh, menawarkan secercah harapan untuk masa depan yang lebih damai. Namun, isu-isu mendasar yang telah memicu Israel-Palestina selama beberapa dekade tetap belum terselesaikan. Jalan panjang menuju perdamaian abadi, meskipun sulit dan tidak pasti, tetap menjadi satu-satunya jalan menuju masa depan yang bebas dari kekerasan dan pertumpahan darah.